Segmen kedua, siapa yang buka nih? Lu lah, masa gua mulu. Ya tadi menarik menyambung soal rotasi. Di 2 laga yang menghadapi tim ringan, Sintayong melakukan banyak rotasi gitu kan, dari partai Kamboja Laos kan baru 5 pemain kan yang dirotasi. Dan melawan, pertanyaan gue kan 2 laga yang menentukan lawan Vietnam, dan ini apa yang akan dilakukan gitu kan, dengan modal sebenarnya kaya nih, squad kan, artinya gini, 30 pemain itu kan memberikan opsi lebih banyak dibanding biasanya hanya 23 pemain ya. Ryan, menurut lu bagaimana? Kalau dari jadwal, Indonesia ketemu Kamboja dulu, ketemu Laos, ini sangat menguntungkan. Makanya pelatih Sintayong di 2 pertandingan ini enak aja gitu ya, punya keleluasaan untuk ganti pemain banyak gitu ya. Ya. Starternya gitu ya, starter lawan Kamboja, starter lawan Laos, ini kan banyak yang diganti. Di tengah pertandingan juga gantinya juga nggak tanggung-tanggung gitu. Kayak laga uji coba ya, malah terkesan kayak laga uji coba. Iya. Jadi kalau dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, ini keuntungan banget kalau lawannya kayak gitu kan. Nah, sekarang gimana ketika menghadapi Vietnam, ketika menghadapi Malaysia, ini kan yang jadi kunci. Waktu di pertandingan menghadapi Laos, gue sih ngelihat yang paling penting ya lini belakang, ada Elkan Bagot. Begitu dia masuk, ya, berubah situasi ya. Berubah koordinasi lini belakang, meskipun juga di menit-menit akhir babak kedua ya, satu kecolongan, sekali kecolongan dia. Iya, yang satu striker tinggal hadap-hadapan sama kiper. Nah, itu kan sebuah ngasih aja ya, penyakitnya masih aja ketika lawan serangan balik itu bisa hadap-hadapan sama kiper, itu kan udah fatal itu kalau kayak gitu. Iya, kalau lawan Vietnam atau Malaysia kayak gitu selesai. Ya, jadi oke, Elkan Bagot bagus ketika 1 lawan 1 ya, koordinasi ketika nggak menghadapi serangan balik. Tapi ketika serangan balik dia juga nggak bisa kerja sendirian. Koordinasi dengan teman-temannya ketika transisi negatif, wah ngomong gue udah kayak pelatih aja. Transisi negatif ketika bertahan itu yang harus jadi perhatian. Iya, dan ya benar, jangan bergantung sama Elkan Bagot. Elkan Bagot itu kan artinya cuma 1 dari antara 4 back yang dimainkan gitu kan. Ya, yang jadi problem lo harus catat. Duetnya mana nih gitu kan? Kalau ngelihat kan dari performa back yang lain gitu ya, artinya Victor Bonebo, kemudian ini ngomongin 2 pemain matang pengalaman nih, Fahrudin, belum bisa menyajikan ketenangan menghadapi tim sekelas Laos dan Kamboja gitu kan. Ini menurut gua ini alarm tanda bahaya sih. Ya, gua mungkin akan dihujat gitu, tapi menurut gua ini alarm tanda bahaya ketika kita menghadapi Vietnam dan Malaysia. Pilihan lainnya kan ada Ryuji, dan Ryuji 2 kali pertandingan ditarik ke babak kedua, dan beberapa kali menurut gua ada beberapa blunder elementer gitu kan, dia sering lewat. Ini agak mengkhawatirkan. Ada Alveandra juga ya, Alveandra kemarin yang kasih umpan jauh ke Evan Dimas ya. Iya, bagus juga sebetulnya kan. Back terus bisa build up, langsung kasih umpan berbuah gol kan sebenarnya bagus. Cuman kan itu tadi, siapa yang jadi partner antara pemain yang senior, Victor Igbonevo atau Fahrudin, itu 30 ke atas semua tuh umurnya ya. Iya. Atau pemain-pemain muda gitu, Ryuji atau si Alveandra. Semuanya udah dimainin kan? Udah dicoba. Jadi tapi ngomong-ngomong ini bro, seru juga. Tadi ngomong bahwa punya keleluasan, ini kan sempat ada muncul beredar rumor bahwa karena kita ditonton di pertandingan lawan Kamboja lawan pelatihnya Vietnam, sama pelatihnya Vietnam. Ada rumor bilang bahwa memang sengaja. Tapi mungkin bukan sengaja dalam arti main jelek ya, tetapi mengaburkan skuad inti kali ya. Artinya biar ketika nanti menghadapi partai sebenarnya lawan Vietnam atau Malaysia, mereka nggak punya gambaran 100%. Mungkin cuman kalau mengaburkan skuad inti, ya kita mainnya juga begitu-begitu aja. Apalagi yang mau dikaburkan. Iya kan? Mengaburkan sesuatu yang udah kabur. Memang mainnya begitu-begitu aja gitu ya. Itu fakta kan? Itu fakta. Siapa pelatih yang puas kalau lawan Kamboja, lawan Laos bisa kebobolan 3 gol? Ya kan? Lawan Kamboja kebobolan 2 gol. Lawan Laos langsung ngomong kan, begitu preskon dia langsung ngomong 50% saja ekspektasi saya bermain terhadap tim ini nggak kesampaian. Iya, artinya kan bahwa dia berharap yang lebih gitu kan. Ya itu tadi. Dan selain belakang menurut gue yang penting juga rotasi. Egy kan kita belum tahu juga akan bermain di partai mana nih, lawan Vietnam atau Malaysia itu. Tapi menurut gue kehadiran Egy jadi krusial juga. Karena ya tadi gua ngelihat oke lah, sistem bermainnya Sintayong memang tidak tertumpu pada striker, artinya bahwa kalaupun striker nggak mencetak gol, kemudian gelandang bisa mencetak gol. Dan lihat dari sebaran golnya ini kan dari lini kedua semua kan bro,
mayoritas gitu kan, hanya satu Asnawi kemarin penalti, sisanya kan gelandang bertahan si Rahmat si Rian, gitu, ya, Rahmat Irianto dan macam-macam gitu. Menurut itu bagaimana melihat Egy nih? Apa yang bisa disajikan dari sang pemain, dan catatannya juga gini, waktunya mepet banget loh. Riskan atau tidak? Gini mulu nih. Biasa, gini mulu. Biasa ngajarin anak gua, bro. Udah kayak jurus macan aja nih. Cara menyala. Jadi ya, bagaimana? Jadi kalau misalnya Egy masuk gitu ya, ini kan dual si Malakama juga ya. Betul. Begitu Egy main, lawannya langsung Vietnam yang bisa dibilang kandidat juara nih Vietnam kan. Sementara kita belum pasti lolos ke babak semifinal, ya kan? Egy belum pernah main di 2 pertandingan awal. 2 pertandingan awal kita juga mainnya masih belum mantep bener gitu ya. Kan seperti dualis kalau misalnya bagus, oke gitu ya. Egy masuk, main, starter langsung bagus gitu. Tapi kalau misalnya flop kan bisa dihujat juga, kita harus kerja keras lagi lawan Malaysia. Kondisi fisiknya kan perjalanan jauh nih kan. Egan Bagot aja kan pertandingan pertama sama sekali nggak dimainkan. Dan pertandingan kedua juga baru babak kedua dia dimainkan karena diberangkat dari Inggris menuju Singapura. Itu juga sih. Mungkin idealnya gini sih. Yang akan idealnya adalah ketika kita main lawan Vietnam, Egy nggak main dulu gitu ya. Nggak main atau dimainkan 30 menit, 15 menit babak kedua. Apapun hasilnya itu. Gitu ya. Gua sih punya ide gila nih, ide gila yang sebenarnya udah banyak diterapkan di tim sepak bola elit ya. Dibanding memaksakan striker kita yang nantinya nggak punya insting membunuh ya bikin gol gitu kan. Bisa dicoba nih false nine si Egy gitu kan. Karena Egy kan sebenarnya kalau ngomongin jejak juniornya kan dia goal getter kan. Lalu jadi pemain yang jadi mesin golnya tim Aswan Indra Safri kan. Menurut gua walau ya catatan tadi gitu kan. Ini baru datang, Egan Bagot aja kalau ngeliat kecenderungannya dicadangin dulu kan gitu. Apakah dia langsung main? Sementara kita dikejar ini kan udah pertaruhan nasib nih. Oke, asumsi lawan Vietnam kita kalah. Gitu kan. Artinya kan menghadapi Malaysia dengan tekanannya lebih gede gitu kan. Dan Malaysia walaupun tim ini tidak diperkuat banyak pemain karena faktor lagi gelombang Covid di mereka, menurut gua kalau ngeliat lawan Vietnam kemarin masih ngelawan, bro. Artinya secara permainan Vietnam nggak benar-benar mendominasi pertandingan karena persentase penguasaan bola tuh berbandingnya cuma tipis sekitar 5-10% aja. Ya, gitu. Itu sih menurut gua, bro. Selain ini gua juga menarik, bro. Menurut lu siapa sih pemain-pemain yang layak mendapat kesempatan ya, yang di 2 laga ini menurut lu masih kurang gitu kan? Witan Sulaiman. Witan Sulaiman ya. Ya, Witan Sulaiman. Di pertandingan lawan Laos kan dia bagus ya mainnya ya. Cetak gol ya, kirim umpan yang bisa jadi gol. Witan harusnya bisa jadi starter dan dipercaya lebih banyak gitu. Karena memang tipe pemain yang pemecah kebuntuan sih kalau menurut gua. Modelnya ya, hampir mirip sama Egy ya karakternya. Iya, bukan cuman cetak gol tapi dia gimana menciptakan ruang. Kalau bahasa Inggrisnya kan create chances. Menciptakan peluang buat temennya gitu. Ini yang perlu dikasih. Kawan Erwin pasti karena dia pemuncak klasemen Liga Fantasinya di tempat kami. Jadi kalau kita udah ya produser aja mau ngejar dia setengah mampus, apalagi saya gitu kan. Warga Dina ini gitu kan. Tapi ya Win, selain Witan menurut gua si Rumakik. Ya, Rumakik ya. Iya, tapi Rumakik ini artinya bukan pemain yang artinya kalau gua yang lihatnya kegunaannya bukan untuk 90 menit. Gua tetap melihat bahwa siapa kemarin yang bikin gol penalti lupa gua, bukan? Asnawi. Bukan yang si penalti Asnawi dong. Bukan si Asnawi, satu lagi. Si pemainnya Persebaya dan kemudian ke PSS Sleman. Irfan Jaya itu menurut gua bagus gitu kan. Tapi kan problemnya kan selalu babak kedua dia staminanya mulai berkuras gitu. Menurut gua Rumakik ini pemain yang tipikalnya kayak model Rashford atau Sakanya Arsenal tuh, bro. Main bentar tapi totalnya dia melipir gol gitu kan. Nah, menurut gua itu jadi figur yang penting sih, pintar pemainkan catur kan, hidup catur ibaratnya kan. Begitu. Iya. Jadi bisa jadi si Witan juga perannya seperti itu sih, dikeluarin waktu pemain-pemain lawan udah mulai agak turun konsentrasi ya. Gitu. Oke, ini segmen 2 selesai. Kita lanjut lagi segmen 3.